Selalu ingat nama orang lain. Oke, ini tuh simple, tapi banyak orang yang nyepelein gitu. Lo nggak punya temen, nggak punya pacar, atau lo nggak bisa buat interaksi sama orang. Well, gue sempat ada di posisi lo, tapi semua itu berubah setelah gue baca buku ini. Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang-orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sharing life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat lo yang berkenan, boleh subscribe. Oke, kita kembali lagi di segmen BBB, yaitu bahas buku bareng. Di segmen BBB ini, gue bakal ngebahas intisari dari sebuah buku dari sudut pandang gue. Gue yakin di luar sana itu banyak orang yang kesulitan untuk berinteraksi dengan orang, membuka obrolan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hari ini gue bakal ngebahas buku yang bernama How to Win Friends and Influence People. Buku ini ditujukan untuk lo yang kesulitan untuk bergaul, membuat orang nyaman dengan lo, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Selalu ingat nama orang lain. Oke, ini tuh simple, tapi banyak orang yang nyepelein gitu. Orang itu, kalau misalnya dipanggil dengan namanya, orang tersebut tuh bakal seneng gitu, dan merasa lebih dihargai dan merasa lebih dekat gitu kan ya. Buku ini bilang ketika lu memanggil seseorang dengan namanya, orang tersebut akan bahagia. Kita ambil contoh, misalnya nih, lu berada di sebuah minimarket. Lu bertanya kepada penjaga di sana dan lihat name tag-nya. Dan lu ucapkan terima kasih dengan namanya. Gue yakin orang tersebut bakal lebih ramah dan akan lebih senang gitu. Karena ini juga gue melakukannya. Gue mencoba setelah baca ini, gue cobalah ke terus gitu. Halo Mbak Sylvie, boleh minta tolong nggak soal bla 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 bla. Nah di situ dia bakal melayani lo dengan lebih bahagia, lebih ramah. Ini gua works banget. Dan kalau dilihat misalnya, kalau dari sudut pandang kita juga, kalau kita ketemu orang dan orang tersebut berapa kali nanya nama kita dan memberikan panggilan yang salah, kita kesel gak sih? Ya gak? Gitu kan? Makanya mengingat nama itu salah satu hal yang penting juga, gitu sih. Kalau mau mengambil madu, jangan tendang sarang madunya. Maksudnya gimana? Kebanyakan dari kita ketika kita dihadapkan dengan orang yang nyebelin padahal kita butuh, kita tuh malah menyalahkan orang tersebut. Contoh, lu sedang bimbingan dengan dosen. Dosen itu mungkin terkesannya nyebelin atau menyulitkan lo. Dan di sini lu tuh bukannya berusaha untuk membuat dosen lu segan atau ramah ke lu, tapi lu malah balik nyebelin ke dia gitu. Nah, kalau kayak gini, gak bakal ada beresnya gitu. Padahal faktanya lu butuh beliau juga, ya gak sih? Tanpa bimbingan dia, skripsi lu gak bakal beres gitu kan. Jadi kalau lu butuh sama dia, ya lu jangan nyerang dia, lu harus baik-baikin dia gitu kasarnya. Di buku ini juga ngejelasin pengalaman penulisnya, yaitu Dale Carnegie. Dia pernah bermasalah dengan resepsionis hotel. Gue lupa spesifiknya seperti apa, tapi kalau nggak salah soal booking lah gitu kan ya. Booking ruangan kalau nggak salah, booking ruangan. Dan di sini kebanyakan orang ketika ada kesalahan seperti ini malah menyalahkan langsung kepada resepsionisnya atau kepada pihak hotel dan lain sebagainya. Yang mana mungkin itu akan merugikan dia juga, mungkin sudah DP atau segala macem. Nah di sini Dale Carnegie melakukan pendekatan yang lain. Di sini Dale Carnegie berusaha memahami situasi si resepsionis, dan setelah itu dia juga menjelaskan posisi dia yang kesulitan karena ruangan yang di booking di cancel. Karena kedua belah pihak saling mengerti, akhirnya si resepsionis ini memberikan kompensasi kepada si penulisnya, yaitu Dale Carnegie gitu. Jadi kalau lu butuh sesuatu sama orang dan orang tersebut nyebelin, ya lu yang harus bisa mengontrol emosi lu gitu. Karena pada akhirnya kalau lu melakukan emosi tapi lu gak untung apa-apa, ya itu kan akan lu sendiri yang rugi gitu. Yang ketiga, jangan berusaha memenangi argumen. Oke, ini sebenarnya buat gue pribadi ini akan sulit ya, karena gue sering berdebat gitu kan ya. Tapi buku ini bilang kalau misalnya kita berusaha memenangi argumen, itu tuh yang kalah sebenarnya kita gitu. Karena orang itu nggak senang egonya disenggol. Ketika egonya disenggol, sedikitnya akan tidak suka terhadap lu, karena lu sedikit menggores egonya gitu kan ya. Jadi ketika lu berada di perdebatan yang mana situasinya nggak enak, lebih baik lu mengalah aja gitu kan. Kecuali lu sudah cukup kenal dan lu sudah terbuka sama orang tersebut gitu. Kalau sama orang baru, gue saranin ya iya aja lah. Jangan membuat sebuah perdebatan yang gak penting gitu. Karena kalaupun lu menang, dia gak bakal suka sama lu. Dan kalau pengen dia suka sama lu, ya lu harus bikin dia seneng. Itu sih kuncinya. Yang keempat, jangan pernah mengatakan langsung bahwa orang lain salah. Oke, nah di sini orang bilang kayak, ya gue mau to the point aja. Iya boleh, emang mungkin lu kayak gitu, tapi hal yang lu lakuin itu bikin orang gak suka sebenarnya. Dan ini juga gue belajar juga, gue tipe orang to the point juga. Tapi sebisa mungkin jangan mengatakan orang lain itu salah.
gitu kan. Karena orang tuh gak ada yang suka disalahkan gitu. Jadi tipsnya adalah ketika lu melihat sesuatu yang salah, misalnya lu bekerja, kerja kelompok atau dimanapun, daripada lu bilang, lu salah kerjaannya, itu jangan. Lebih baik lu bilang, BTW menurut kamu ada yang salah nggak dari ini gitu. Karena ketika lu bertanya seperti itu, dia akan berpikir sendiri juga, wah apa nih ya yang salah? Dan ketika dia mendapatkan jawabannya, dia tidak akan merasa dia disalahkan oleh lu. Karena dia menemukan sendiri gitu. Psikologi seperti itu. Atau bisa aja lu mengapresiasi, misalnya dalam argumen, lu mengapresiasi argumennya, terus ngomong sedikit, tipis-tipis bla 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 bla. Dan ketika lu ingin menunjukkan kalau lu gak setuju, lu bilang aja, gue setuju sama bagian bla 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 bla, tapi kalau menurut gue gini. Nah itu bakal bikin orang lebih enak untuk menerima pendapat lu dan lain sebagainya. Yang kelima, jangan menyuruh, lebih baik bertanya. Oke, maksudnya gimana, Jer? Nah, jadi orang itu nggak ada yang suka diperintah, nggak ada yang suka disuruh sebenarnya ya. Ya ambil contoh deh, misalnya lu disuruh buat ngeberesin kamar atau rumah, padahal lu udah niat gitu kan. Tapi karena disuruh jadinya males, ya gak sih? Ya kan? Gitu kan? Kita tuh nggak suka disuruh. Jadi ketika lu misalnya ingin menyuruh orang, lebih baik menggunakan kalimat tanya. Misalnya, lu mau ngajak temen lu beres-beres di rumah lu, misalnya ya. Lu bisa nanya kayak gini, Jer, mau bantuin gua nyapu-nyapu gak? Atau misalnya, Jer, mau bantuin gua beres-beres gak? Nah, dengan ditanya seperti itu, berarti kita tuh meminta konsen. Dan ketika dia mengiyakan, dia akan merasa, oh ya udah, emang ini keinginan gua juga, gua udah ngiyain. Beda sama, Jer, sapuin dong. Itu kan gak enak ya. Walaupun mungkin ya goalsnya sama gitu. Jadi lebih baik bertanya daripada menyuruh gitu. Contoh lainnya, lu bisa kasih opsi aja. Misalnya, Jer, lu mau nyuci piring apa nyapu? Nah, kalau dikasih opsi gini, sebenarnya lebih sulit untuk menolak juga, gitu. Jadi, sebisa mungkin jangan menyuruh, lebih baik bertanya. Yang keenam, berbicara sesuai minat orang lain. Kebanyakan dari kita, ketika bertemu orang baru, kita tuh terlalu berusaha untuk membuat orang tersebut tuh suka sama kita. Makanya kita menceritakan kayak, iya gue punya ini, gue kayak gini, bla 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 bla. Ternyata hal kayak gitu tuh bikin orang sebel gitu. Lu juga kalau ketemu orang dan dia terlalu membicarakan tentang dirinya, lu juga kan sebel gitu kan ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa disukai orang lain dengan effortless? Ya, lu berbicara sesuai dengan minat orang lain gitu. Misalnya, lu ketemu teman dengan background yang lu nggak tahu, misalnya dia backgroundnya pendidikan gitu. Sedangkan lu apa? Lu nggak tahu. Ya lu bahas soal pendidikan aja. Misalnya, jadi guru tuh gimana sih? Terus apa sih yang lu paling sukain dari pekerjaan lu? Bla 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 gitu kan. Dia bakal senang untuk menceritakan pengalamannya. Gitu. Karena pada dasarnya orang itu senang untuk bercerita gitu kan, untuk sharing pengalamannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita minta ajarin segala macam, biasanya dia bakal senang hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lu. Gue juga sudah mengaplikasikan ini juga ketika gue bertemu dengan teman dia background investor. Gue tanya, kebetulan memang gue interest juga gitu. Terus ada juga yang backgroundnya kesehatan, walaupun gue gak interest banget, emang senang menggali aja, jadi ngobrol soal itu bla 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 bla. Kalau misalnya dia gak nanya balik, ya udah gitu kan ya. Karena ketika lu mendengarkan, lu mendapatkan sesuatu. Beda dengan ketika lu berbicara gitu kan. Nah di sini gue sedang berbicara, gue gak dapet apa-apa sebenarnya. Gue ya transfer yang gue tahu aja gitu kan. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu sebenarnya gimana sih? Apakah kita dengerin aja terus ngangguk-ngangguk doang apa segala macem? Ini berdasarkan pengalaman gue dan buku ini ya. Gue sempat bercerita kepada orang, dia itu bilangnya iya gue dengerin, tapi respon nonverbalnya itu tuh nggak menunjukkan seperti itu. Kayak dia terlihatnya bosen, terus ngeliatin jam segala macem. Padahal dia bilang ya udah cerita aja. Itu kan bikin nggak enak sebenarnya, ya nggak sih? Nah sebenarnya ini yang gue pelajari juga ketika gue sempat jadi sales. Ketika gue jadi agen asuransi, terus gue jualan segala macem, itu kan memaksa gue untuk berbincang dan mendengarkan cerita orang lain. Biasanya yang gue lakukan adalah ya gue tanya aja terus. Ketika dia menceritakan sesuatu, gue tanya detailnya. Misalnya dia lagi cerita tentang karirnya. Jer, gue jujur kurang suka sih jadi admin. Ya tinggal lu tanya, kenapa bro? Di sini dia pasti bakal bercerita detail. Misalnya dia bilang, ya kerjanya monoton, terus bla 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 bla. Nah itu lu bisa gali lagi, terserah gitu kan ya. Terus kalau cara kedua, kalau lu emang gak mau perbincangan jadi begitu panjang, lu bisa pakai cara ini. Lu cukup mengulang intisari dari kata-katanya. Misalkan yang tadi, temen lu bilang, aduh gue gak suka nih kerja jadi admin. Lu tanya kenapa gitu kan. Ya karena kerjaannya membosankan bla 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 bla. Lu tinggal repeat aja. Oh jadi lu gak suka kerjaan yang repetitif gitu ya? Dengan cara seperti ini, dia tuh merasa kalau lu tuh mendengarkan dengan baik. Dan ini juga gue aplikasikan juga sih. Jadi hal yang gue share di sini gak ada yang gak gue aplikasikan.
Oke, konklusi dari buku How to Win Friends and Influence People ini, yang paling penting banget adalah ketika orang ingin menyukai lo itu harus suka duluan sama orang tersebut. Suka ini dalam artian apa? Lo interest, lo terbuka, dan lo siap untuk mencari tahu tentang dia. Kenapa? Karena orang tuh senang untuk didengarkan, bro. Orang itu senang untuk didengarkan. Jadi ketika lo ingin membuat orang lain suka, ya lo mulai dari mendengarkan aja. Jadi pendengar yang baik gitu kan. Lo cari tahu tentang dia, buat dia merasa nyaman, dia bangga dengan dirinya. Itu salah satu caranya. Kecuali lo sudah cantik, ganteng. Sebenarnya kalau udah cantik atau ganteng, tanpa effort pun besar kemungkinan ada orang yang suka sama lu tanpa lu harus perlu effort gitu. Tapi again, kalaupun lu ganteng dan cantik tapi lu nyebelin, orang juga males buat deket sama lu lama-lama gitu kan. Ganteng dan cantik itu cuma buat pintu, buat nge-keep hubungan ya dengan behavior lu, cara lu berbicara, cara lu mendengarkan, itu yang berpengaruh untuk membuat orang tetap suka sama lu atau nyaman sama lu. Oke, gue juga akan memberikan pandangan kritis gue ya, karena menurut gue kita jangan setuju-setuju aja terhadap apapun gitu, karena kita juga pasti punya pengalaman dan sebagainya. Buat gue, hal yang bikin gue sedikit kritis dengan buku ini adalah Dale Carnegie ini kalau nggak salah background itu memang sebagai sales dan juga marketing. Jadi ketika dia mengaplikasikan tips ini, itu dalam konteks sales atau marketing. Memang kalau diaplikasikan ke orang biasa juga bisa aja bagus gitu. Cuma ada poin yang gue rasa tidak akan works kalau misalnya dilakukan kepada orang biasa atau teman kita. Jadi di buku ini ada poin yang mengatakan selalu sebut nama orang lain ketika berbicara gitu. Misalnya lagi ngobrol bla 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 bla, lu ada orang namanya Waluyo sih. Kalau menurut Waluyo gimana? Jadi yang di point out adalah namanya gitu kan ya. Kalau menurut Waluyo gimana? Kalau menurut Gufron gimana? Kalau menurut Anissa gimana gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ke orang asing, menurut gue itu akan bagus. Tapi kalau lu ke temen deket kayak gitu, aneh. Kalau lu ke temen deket kayak gitu, ya aneh sih gak sih? Kayak, padahal udah temenan lama kayak, Menurut Aldi gimana gitu? Menurut Bamba gimana gitu? itu mungkin temen lu juga kayak, apaan sih lu gitu. Jadi memang gak semua bisa diaplikasikan untuk semua orang juga gitu kan. Tapi basic bukunya menurut gua intisarinya bagus banget sih. Ya tapi itu menurut pendapat gua pribadi aja sih ya. BTW gua juga bikin book notes ya buat buku ini. Kalau lo yang tertarik bisa buka langsung bisa download langsung di link deskripsi. Itu pay as you wish. Kalau lo nulis nol juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih donasi buat gua juga oke banget juga sih. Biar gua makin semangat ya. Langsung download aja di link di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja konten BBB atau bahas buku bareng kali ini. Buat lo yang punya request atau sebagainya boleh tulis aja di kolom komentar. Dan kalau ada feedback juga, kritik, saran boleh juga gitu ya. Oke segitu, kalau lu suka konten gua, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Atau share ke temen lu yang membutuhkan. Seperti itu, I'll see you on the next videos.